Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar kalian semua? Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 2 dari S6G tentang bagian individu dan bagian kelompok dengan matkul perilaku organisasi dan dosen pengampun yaitu Ibu Yuli Indahsari, SMMM. Sebelum menjelaskan hasil diskusi kami, perkenalkan nama saya Arina Sabriana Putri dengan NPM 202214501853. Ya, dengan saya Taba Ferdiansyah, NPM 2022 14501884. Di sini saya akan menjelaskan pengertian terkait definisi nilai, definisi persepsi, hubungan antara persepsi dan keputusan dan pengambilan keputusan individual. Jadi definisi nilai itu apa sih? Nilai adalah prinsip, standar, atau keyakinan yang dianggap penting oleh seseorang atau kelompok sebagai pedoman dalam bertingkah laku dan pengambilan keputusan. Nilai membentuk apa yang seseorang anggap baik, benar, penting, atau dia inginkan. Nilai bersifat relatif atau subjektif karena terbentuk dari pengalaman, pendidikan, budaya, agama, dan lingkungan sosial. Nah, contoh nilai pada individu yaitu jika seseorang siswa memilih untuk tidak mencontek saat ujian, meskipun banyak teman-temannya nih. Ini menunjukkan bahwa kejujuran adalah nilai yang dipegang teguh oleh individu tersebut. Nah, selanjutnya yaitu definisi persepsi. Persepsi merupakan suatu proses aktivitas yang diawali dari alat indera manusia, lalu menangkap stimulus melalui indera, diinterpretasikan, lalu disimpulkan. Nah, persepsi bukan sekedar menerima informasi, tetapi juga dipengaruhi oleh pengalaman, pengetahuan, emosi, dan harapan seseorang. Karena itu, dua orang bisa memiliki persepsi yang berbeda terhadap situasi atau objek yang sama. Nah, contoh dari persepsi itu jika ada atasan nih, seorang karyawan menganggap atasannya sebagai pimpinan yang adil karena sering memberikan kesempatan berbicara dalam rapat. Namun karyawan lain mungkin melihat jika atasan yang sama sebagai kurang tegas karena tidak langsung mengambil keputusan. Nah, ini menunjukkan perbedaan persepsi individu terhadap satu objek yang sama. Nah, selanjutnya itu adalah hubungan antara persepsi dan pengambilan keputusan individual. Nah, pengambilan keputusan terjadi sebagai suatu reaksi terhadap suatu masalah. Terdapat suatu penyimpangan antara suatu keadaan dewasa ini dan sesuatu keadaan yang diinginkan, yang menuntut pertimbangan arah tindakan alternatif. Persepsi sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan, karena cara seseorang memandang situasi orang lain atau informasi akan menentukan tindakan yang diambil. Nah, lalu keputusan bukan dibuat berdasarkan fakta objektif saja, melainkan berdasarkan bagaimana individu menafsirkan fakta tersebut melalui persepsinya. Nah, penjelasan persepsi membentuk kerangka berpikir individu terhadap masalah atau peluang. Persepsi mempengaruhi penilaian objektif, yang pada akhirnya mempengaruhi pilihan tindakan. Nah, jika persepsi terhadap suatu positif, keputusan yang diambil cenderung bersifat terbuka dan optimis. Nah, sebaliknya, jika persepsi negatif, keputusan bisa bersifat defensif atau akan keliru ya. Nah, contoh hubungan persepsi dan pengambilan keputusan nih, di dalam dunia kerja, seorang karyawan yang mempersepsikan perubahan manajemen sebagai ancaman mungkin memutuskan untuk mengundurkan diri, meskipun perubahan tersebut bisa jadi menguntungkan dalam jangka yang panjang gitu. Nah, dalam kehidupan pribadi juga, jika seseorang mempersepsikan sebuah tawaran investasi sebagai penipuan karena tidak mengenali istilah-istilah keuangan, maka ia akan menolak tawaran itu tanpa melakukan pengecekan lebih lanjut. Nah, selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbedaan nilai dan persepsi. Jadi kalau nilai ini dari segi sifat, dia dapat bersifat tetap, terus juga bersifat jangka panjang dan dapat membentuk prinsip hidup seseorang. Kalau dari persepsi ini dia bersifat subjektif, jadi itu tiap pandangan orang tuh berbeda-beda dan dapat berubah tergantung situasi, emosi, dan pengalaman seseorang. Lalu
dari segi fungsi, sifat ini menjadi standar dalam menentukan sikap, perilaku, dan keputusan moral. Gitu maksudnya keputusan moral ini menentukan benar dan salahnya. Kalau dari persepsi ini membentuk, dia fungsinya membentuk cara pandang seseorang terhadap orang lain, seperti itu, dari segi peristiwa ataupun objek. Contohnya dari nilai itu kayak guru yang menghargai perbedaan nilai siswanya, jadi berdasarkan kejujuran. Kalau dari persepsi, contohnya kayak pandangan ke atasan beda-beda, jadi ada yang menganggap itu tegas, ada juga yang menganggap itu galak, seperti itu ya. Baik, untuk selanjutnya di sini ada faktor internal dan juga faktor eksternal. Kita mulai dari faktor internal terlebih dahulu. Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari kondisi psikologis atau karakteristik pribadi seseorang. Nah, di sini terbagi menjadi beberapa faktor. Yang pertama itu ada faktor motivasi. Ya, seperti yang kita tahu, motivasi adalah dorongan atau alasan seseorang untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, tapi yang maksudnya motivasi di sini yaitu misal kalau contohnya dalam keadaan seseorang sedang bekerja, seseorang yang lapar mungkin akan lebih cepat menganggap sesuatu sebagai makanan. Contohnya itu melihat awan yang berbentuk seperti ayam goreng, seperti itu. Selanjutnya ada faktor pengalaman. Nah, misalnya itu seseorang yang pernah digigit anjing mungkin akan merasa trauma setiap kali melihat anjing, meskipun anjing itu jinaknya, karena ya pernah mengalami gitu. Selanjutnya ada faktor emosi. Saat seseorang sedang marah mungkin bisa menganggap ucapan orang lain sebagai sindiran, padahal maksudnya biasa saja. Ya, karena emosi atau perasaan itu bisa mengaburkan penilaian kita terhadap situasi tertentu. Selanjutnya ada faktor sikap dan nilai. Seseorang sangat menjunjung kejujuran, langsung bisa menilai orang lain negatif jika melihat tanda-tanda kebohongan. Nah, karena contoh ini menunjukkan bagaimana nilai pribadi bisa mempengaruhi penilaian atau sikap kita terhadap orang lain. Selanjutnya ada faktor kepribadian. Jadi kejiwaan yang stabil dalam diri seseorang mempengaruhi pola persepsi. Maksudnya faktor kepribadian di sini seperti filter dalam pikiran yang membentuk cara kita melihat dan merespon keadaan di sekitar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan faktor eksternal. Faktor eksternal yang mempengaruhi persepsi adalah hal-hal di luar diri seseorang yang dapat mempengaruhi cara ia menilai atau memahami sesuatu. Faktor eksternal itu terdapat 3. Pertama itu ada stimulus, situasi, dan pengaruh sosial. Stimulus atau rangsangan adalah hal-hal yang ditangkap oleh panca indera seperti warna, suara, bentuk, atau bau. Semakin kuat dan menarik stimulus, semakin besar kemungkinan orang mempersepsikannya. Contohnya yaitu, jika seseorang memakai pakaian yang berwarna mencolok, bisa membuat orang lain menilai pemakainya sebagai orang yang percaya diri. Atau iklan dengan suara keras dan warna mencolok lebih mudah menarik perhatian dibandingkan iklan yang biasa saja. Kedua itu ada situasi. Situasi yaitu keadaan atau konteks saat persepsi itu terjadi. Situasi tertentu bisa mempengaruhi cara seseorang melihat sesuatu. Contohnya, melihat orang berlari di taman dianggap biasa, tetapi jika melihat orang berlari di tengah malam dalam keadaan panik, bisa dianggap seseorang tersebut sedang melarikan diri dari sesuatu. Atau contoh lainnya, orang yang berbicara keras mungkin dianggap kasar di ruang rapat, tetapi dianggap wajar saat di pasar. Ketiga yaitu pengaruh sosial, yaitu orang lain di sekitar kita seperti teman, keluarga, atau masyarakat yang bisa mempengaruhi persepsi kita terhadap sesuatu. Contohnya di budaya tertentu untuk kontak mata dianggap sopan, tetapi di budaya lain bisa dianggap menentang atau tidak sopan. Contoh lainnya, ada seseorang bisa memulai menyukai film tertentu karena semua teman mengatakan film itu bagus, walaupun awalnya ia tidak tertarik.
menilai sikap vokal dari pekerja muda sebagai kurang ajar, tidak sabar, atau tidak menghargai pengalaman. Akibatnya, komunikasi bisa terhambat, terutama jika pihak senior menolak ide-ide pekerja muda karena dinilai terlalu muda. Yang kedua, potensi konflik lintas generasi meningkat yang bisa berdampak pada kerja tim dan kebutuhan kerja. Dan yang terakhir, pekerja muda bisa merasa frustasi atau tidak dihargai, sedangkan pekerja senior merasa nilainya mereka tidak jelas. Selanjutnya saya akan menjawab studi kasus nomor 2. Lalu nomor 2, apa dampak dari norma-norma lama terhadap motivasi dan keterlibatan pekerja muda dalam perusahaan? Norma lama seperti junior yang belum belajar bisa memberikan sinyal negatif kepada para pekerja muda. Dampaknya antara lain yang pertama, penurunan motivasi intrinsik karena mereka merasa tidak dihargai secara sehat. Yang kedua, keterlibatan atau engagement menurun karena mereka merasa suara mereka tidak memiliki pengaruh. Yang ketiga, tingkat turnover meningkat karena pekerja muda lebih cenderung berpindah ke perusahaan yang lebih menghargai partisipasi mereka. Dan yang terakhir, inovasi jadi terhambat karena ide-ide para pekerja muda segar tidak mendapat tempat di perusahaan tersebut. Dan yang terakhir, bagaimana perusahaan dapat menjembatani kesenjangan generasi agar komunikasi dan inovasi dapat berjalan dengan lebih efektif. Untuk menjembatani kesenjangan ini, perusahaan perlu mengambil pendekatan strategi dan inklusif seperti membangun budaya dua arah, yaitu mendorong komunikasi terbuka antara generasi tanpa mengabaikan nilai senioritas. Latih manajer untuk menjadi coach, bukan hanya bos yang mendengar dan mengerti. Yang kedua ada mentoring dua arah atau reverse mentoring. Seperti Gen Z dan milenial dapat berbagi urusan tentang tren digital, sedangkan senior berbagi pengalaman dan kebijakan. Ini memperkuat rasa saling menghargai dan belajar antar generasi. Yang ketiga ada reformasi struktur umpan balik. Buat ruang aman, misalnya forum ide atau saran digital, di mana semua karyawan bisa menyampaikan gagasan tanpa rasa takut dihakimi. Memperkuat budaya recognition bagi ide-ide berkontribusi nyata. Yang keempat ada pelatihan kepemimpinan inklusif. Latih pemimpin untuk memahami gaya kerja generasi berbeda dan menyelaraskan tujuan organisasi dengan cara yang inklusif. Dan yang terakhir ada fleksibilitas yang terarah. Tawarkan kebijakan fleksibel seperti jam kerja, WFA dan sebagainya yang tidak mengorbankan akuntabilitas tapi tetap mendukung keseimbangan hidup yang diinginkan para pekerja muda. Kesimpulan pada presentasi kali ini yaitu persepsi adalah proses mental dalam memahami stimulus dari lingkungan yang dipengaruhi oleh faktor individu, target, dan situasi. Dalam organisasi, persepsi mempengaruhi cara individu dan kelompok dalam menilai, berinteraksi, serta mengambil keputusan. Memahami persepsi penting untuk meningkatkan kualitas hubungan antar individu dan efektivitas kerja dalam organisasi. Sekian presentasi pada kesempatan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.